application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, setelah tadi pagi saya membahas mengenai investasi atau trading lah gitu ya. Nah, sekarang kembali saya membahas masalah politik ya. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik ya. Di sebuah channel YouTube, Anda lihat di sini ya. Ini ada gambar Masinton Pasaribu ya, kalau nggak salah namanya, ini politisi PDIP. Dengan tampangnya yang agak marah gitu ya. Di sini judul dari video YouTube-nya ini adalah politisi PDIP buka pintu pemaksulan Jokowi. Jadi Jokowi itu mau dilengserkan loh sama politisi PDIP gitu ya. Dan Masinton ini mendesak DPR gunakan hak angket atas putusan MK. Menarik ya. Jadi ginilah ceritanya ya, Anda pasti sudah tahu semua. Kan keputusan MK itu membuat Gibran yang belum berusia 40 tahun tapi sudah pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah boleh maju sebagai capres atau cawapres kan. Padahal sebelumnya Ibu Puan bilang kalau sampai Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan judicial review ini soal batas usia, maka PDIP membuka peluang agar Gibran menjadi cawapresnya Ganjar. Artinya sebenarnya PDIP juga mengharapkan kalau sampai MK mengabulkan gugatan itu, Gibran bisa dipinangnya berpasangan dengan Ganjar. Artinya sudah jelas bahwa PDIP juga mengharapkan keputusannya seperti itu. Kan sudah dibilang, sudah pernah saya bahas juga di video saya yang lalu ya. Kalau MK mengabulkan, maka terbuka peluang Gibran dipasangkan dengan Ganjar. Ternyata Gibran tuh memilih berpasangan dengan Pak Prabowo. Wah, itu yang namanya politisi PDIP dan rakyat semua gitu ya. Netizen nggak semua sih ya. Bilang ini ya, wah ini karena ketua MK ini pamannya Gibran nih. Lah pertanyaan saya, oke betul ketua MK waktu itu pamannya Gibran. Tapi kalau dia berpasangan dengan Ganjar, marah nggak PDIP? Enggak lah, senang lah. Tapi karena Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, ini mau gelar hak angket lah, mau melengserkan Pak Jokowi lah. Kan lucu ya, lucu banget lah menurut saya. Oke deh, kita lanjut nih. Di inilah.com ada berita bahwa Pak Jimli Asidiki, ya bekas ketua MK juga yang terakhir juga mengetuai Mahkamah Kehormatan ya, atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya. Pak Jimli bilang atau menilai bahwa wacana pemaksulan Jokowi itu hanya gertak sambal. Nah, kenapa Pak Jimli bisa bilang seperti itu? Saya juga merasa itu cuman gertak sambal lah ya. Ujung-ujungnya seperti mau bargaining politik. Di sini menurut inilah.com ya, Pak Jimli mengatakan ya silakan saja kalau DPR ingin mewacanakan pemaksulan atau pelengseran Pak Jokowi. Tapi ia mengingatkan itu hal yang mustahil terjadi. Loh, kenapa? Begini, banyak alasan presiden itu dimaksulkan atau dilengserkan. Salah satu alasan adalah misalnya menggunakan polemik keputusan MK. Bisa saja ya. Nah, tapi ya Pak Jimli sudah berkata kepada Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD. Pak Jimli bilang ke Pak Mahfud MD, ini salah. Maksudnya Anda ini Mahfud MD sebagai mantan ketua MK, kan Pak Mahfud mantan ketua MK dulunya, harus melindungi MK. Tapi dia tidak berhasil.
Dan sekarang malah jadi capres pula. Cawapresnya Pak Ganjar. Itu alasannya impeachment atau pemaksulan atau pelengseran itu jadi berat. Karena dia sudah berada di kubu yang ya sekarang ini kita tahu nggak harmonis lah sama Pak Jokowi, ya. Nah, jadi katanya meskipun bisa ada banyak alasan untuk melengsarkan Pak Jokowi, Pak Jimli Asidiki mengatakan bahwa hal itu akan sangat sulit terjadi. Apalagi masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir setelah pemilu 2024. Apa mungkin Pak Presiden Joko Widodo di-impeach atau dimaksulkan atau dilengsarkan? Itu lebih sulit daripada perubahan undang-undang dasar. Merubah undang-undang dasar aja udah sulit, apalagi ini lebih sulit gitu maksudnya. Apa yang membuat itu sulit? Quorumnya ya harus 2/3. Sekarang saya mau tanya, kalau PDIP dan P3 nih ya kompak berdua ya, itu jumlahnya belum 2/3. Oke lah, ditambah Nasdem, ditambah yang PKS, PKB, itu pun kalau mereka mau. Bisa nggak 2/3? Nggak mungkin, karena ada Koalisi Indonesia Maju yang ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ya, dan lain-lain. Ya nggak mungkin mencapai quorum 2/3. Kemudian, kalaupun quorum 2/3, keputusannya harus bulat minimum 3/4. Sulit. Maka tidak mungkin impeachment ini dilakukan menjelang pemilu. Jadi kata Pak Jimli, udahlah lupakanlah. Ini jelas ini cuman gertakan. Kira-kira begitu. Ya. Dia ya menilai bahwa wacana pemaksulan atau pelengseran atau impeachment terhadap Pak Jokowi itu hanyalah ancaman belaka dan tidak akan mungkin terjadi. Ya, 2,5 abad Presiden Amerika tidak ada satupun yang berhasil diberhentikan melalui mekanisme impeachment. Siapa dulu? Itu apa ya? Kok saya lupa ya? Yang dengan Monica Lewinsky, ya. Nggak berhasil tuh. Bill Clinton tidak berhasil di-impeach, tidak berhasil dimaksulkan. Terakhir Donald Trump juga mau coba di-impeach juga tidak berhasil, ya. Nah, jadi orang harus tahu dulu mekanisme pemaksulan itu bagaimana. Jangan cuma nakut-nakuti gitu. Karena di situ tadi di videonya kan anggota Komisi 11 dari DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengajukan usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Hal itu dikemukakan Masinton saat dirinya mengajukan interupsi di sela-sela rapat paripurna, ya, pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Lah, malah harusnya masa persidangan ini bahas dong RUU perampasan aset. Masa sekarang bilang mau memaksulkan presiden, gimana sih? Ya, gitu deh kira-kira. Ya, jadi saya setuju sama Pak Jimli. Sudahlah, ini nggak mungkin terjadi ya, buang-buang energi ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang menarik lagi. Partai Sosmed ini mencuit di Twitter yang sekarang namanya X. Dia tidak percaya dengan lambe Hasto. Maksudnya ucapan Hasto lah gitu ya. Yunarto Wijaya bukan tipe orang cengeng seperti dia yang digertak dikit-dikit mencret. Nah kan Hasto kan kalau digertak dikit-dikit, nah ini menurut Partai Sosmed mencret, nangis-nangis katanya ya. Pada Pilpres 2019, Yunarto itu diancam sampai didoxing rumah dan keluarganya. Tapi dia tidak mundur sejengkal pun. Strategi playing victim kubu Ganjar ini nuansa Hasto banget. Kenapa? Di bawahnya ada 2 berita tuh ya. Di sini yang pertama soal Hasto, yang kedua soal Yunarto. Kita lihat yang agak besar nih ya. Yang mengenai Hasto, Hasto ungkap tekanan ke Yunarto, Ulin hingga Adian menjelang Pilpres. Jadi seakan-akan Yunarto, Ulin dan Adian ini politisi PDIP, seakan-akan ditekan sama penguasa atau siapa gitu ya. Ini menurut Partai Sosmed, Hasto ini playing victim gitu ya. Nah ini contoh nih cuitan Yunarto Wijaya. Sampai hari ini ancaman baik lewat telepon dan WA ke saya nggak berhenti katanya ya. Dan saya sudah catat semua nomornya dan screenshot isinya. Kalau niat Anda bikin saya takut, yang ada saya makin kebal.
tinggal tunggu akibat hukum saja ya. Iya, bisa dilaporkan kan sama Yunarto. Gitu ya, Yunarto ini pemilik lembaga survei Carta Politika yang orang sudah tahu dia selalu mengunggulkan Ganjar ya, maka banyak orang yang mungkin kesel kali ya, tapi dia nggak takut gitu. Tapi Hasto seakan-akan berbicara atas nama Yunarto, padahal Yunarto nggak merasa takut gitu. Nah, kemudian di sini di Kompas juga diberitakan merasa dapat tekanan dan intimidasi. Siapa yang tekan ya? Siapa yang intimidasi? Nggak tahu saya. Hasto mulai bangun komunikasi dengan tim Anies Muhaimin. Padahal ntar kita lihat sebelumnya mereka kan bermusuhan. Sekarang mengklaim mendapat tekanan dan intimidasi. Hasto atau politikus PDIP ini mulai bangun komunikasi dengan tim Anies dan Muhaimin katanya. Nah, TV One News, nah ini menarik nih. Nasdem kan di kubu Anies dan Caimin kan, tolak mentah-mentah ajakan PDIP. Nah, Ahmad Ali dari Nasdem bilang, jangan ajak-ajak kita, bos. Gitu ya. Nah, jadi dia mau bekerja sama dengan kubu Anies, tanda kutip katanya mau menghadapi intimidasi. Yang nggak tahu siapa yang intimidasi ya, tapi Nasdem menolak mentah-mentah. Nah, Ade Armando juga mencuit di Twitter, dia bilang, kalau ini benar, sangat menarik. Nampaknya karena suara Ganjar semakin tertinggal dari Prabowo, tim Ganjar berusaha merangkul tim Anies. Apakah akan berhasil? Kita lihat saja, ya kan? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Nasdem, dia menolak mentah-mentah ajakan PDIP. Waduh, kenapa menolak? Nah, ada alasannya. Jadi, di sini di Kompas juga memberitakan Partai Nasdem menantang PDIP. Menantangnya apa ya? Untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Lah kan sekarang sering jelek-jelekin Pak Jokowi kan, soal penegakan hukum jelek lah, cuma dikasih nilai 5 oleh Ganjar, padahal cawapresnya Menko Polhukam. Menteri Hukum dan HAM-nya Yasona Lauli, orang PDIP. Tapi Ganjar kasih angka cuma 5, padahal PDIP partai penguasa, ada di Kabinet Jokowi. Maka dari itu Nasdem nantang PDIP untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Nasdem sendiri ini yang tinggal satu menterinya kan, yang pertama Johnny G. Plate karena korupsi BTS itu ya. Kedua Syahrul Yassin Limpo ya, Menteri Pertanian itu ya, juga kasus ya, jadi tersangka di KPK. Tinggal satu Ibu Siti Nurbaya. Tapi Nasdem tetap mendukung pemerintahan Jokowi meskipun tinggal satu menterinya. Nah, sekarang Nasdem bilang, kalau nggak salah kan menteri-menteri dari PDIP ada 7. Udah lo kalau ngoceh-ngoceh terus nyerang-nyerang Pak Joko, keluar aja dari Kabinet Indonesia Maju. Ya, saya setuju ini. Ya. Kan konfliknya makin meruncing dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dibully lah, Gibran dibully mengenai ijazahnya palsu. Nah, nanti saya bahas ya mengenai ijazahnya Gibran yang dibilang palsu, ya. Dulu kan PDIP tanda kutip ngusir-ngusir Nasdem, suruh keluar karena Nasdem ini mengusung Anies kan. Nah, sekarang PDIP mendekati Nasdem. Lucu kan ya. Jadi Kompas bilang dulu diusir, kini Nasdem tantang PDIP keluar dari Kabinet Jokowi. Wah, hebat juga nih ya. Nah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Ahmad Ali, menantang PDIP untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Iya, jangan ngegerutu terus, keluar aja. Kan ada isu katanya ada 7 menteri keluar. Itu kita tunggu gitu, supaya jangan sudah jadi partai pemerintah tapi menggerutu ke pemerintahnya sendiri. Ya, seiring dengan konflik yang makin meruncing antara PDIP dan Presiden Joko Widodo. Konflik ini mencuat setelah PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. Dibilang keputusan MK beginilah. Lah padahal kan sebelumnya Ibu Puan bilang kalau keputusan MK demikian maka Gibran berpeluang jadi cawapresnya Ganjar. Artinya PDIP juga sebenarnya mengharapkan MK memutuskan itu kan, karena Ibu Puan sudah ngomong. Kok sekarang begitu Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, kok aduh ngoceh gitu ya. Lanjut, hal ini disampaikan Pak Ali seraya membantah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang mengklaim membangun komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar soal tekanan yang dialami dari aparat negara menjelang kampanye. Jadi dia membantah bahwa
Nasdem atau pihak yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjalin kerjasama dengan PDIP dalam rangka menghadapi tekanan katanya yang dialami dari aparat negara. Jadi Pak Ali ini, Ahmad Ali ini membantah. Malah dia tantang PDIP, lu keluar aja dari Kabinet Indonesia Maju. Nah, jadi dia malah bertanya, pertanyaannya begini katanya, mengapa Mas Hasto masih bertahan di koalisi pemerintah, tapi kemudian menyerang pemerintah hari ini? Ya kan lucu. Ini menurut Pak Ali ya, kepada Kompas. Ia menyinggung bagaimana dulu PDIP menyuruh Nasdem keluar dari koalisi Indonesia Maju gara-gara mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden dan mengusung narasi perubahan. Iya, saya ingat banget tuh. Jadi ketika Nasdem mengusung Anies, PDIP marah. Lah, kamu kan ini partai pemerintah, kenapa ngusung Anies? Ya kalau nggak ngusung Anies, mesti ngusung siapa? Ngusung Ganjar? Ngusung Prabowo? Ya ngusung Prabowo juga pasti marah kan? Wah, jadi intinya Ahmad Ali bilang, dulu lu suruh gua keluar gara-gara gua dukung Anies. Sekarang lu mau menjalin hubungan dengan kita untuk menghadapi pemerintah. Udah lu keluar aja lah, kira-kira begitu ya. Jadi dia ingat bahwa PDIP saat itu berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi atau patut dikeluarkan. Ya, itu gara-gara mereka mencalonkan Anies, langsung disuruh keluar katanya dari koalisi. Makanya, kata Ahmad Ali, kalau kawan-kawan di PDIP sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini, sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintah. Fair dong, ya kan, katanya. Nah, keengganan PDIP angkat kaki dari koalisi sebelumnya sudah diutarakan oleh Hasto. Jadi Hasto masih mau tetap ada di pemerintahan. Ya, tapi sekarang Hasto menyatakan PDIP memiliki sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi pada pemilu 2024 nanti. Ya. Jadi katanya meski beliau sudah berubah, ya. Ini komitmen PDIP. Tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan sehingga kami mengawal Jokowi Ma'ruf satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya. Ini agak aneh ya, di satu sisi bilang akan mengawal Jokowi sampai akhir jabatan tapi ditusuk-tusuk seperti Masinton Pasaribu mau pemaksulan, ya kemudian nguyel-nguyel keluarganya Pak Jokowi ya. Bilang bahwa penegakan hukum itu nilainya cuma 5. Lah ini gimana katanya mau mengawal? Enggak dong, nggak konsisten kan. Nah, kira-kira gitulah ya yang terjadi. Menurut saya ini aneh gitu ya. Jadi saya setuju sama Pak Ahmad Ali ya dari Nasdem. Kalau PDIP nggak nyaman lagi dengan situasi seperti ini, mendingan keluar aja gitu ya. Udah serang langsung Pak Jokowi. Ini kan lucu, masih jadi partai pemerintah tapi nyerang presidennya sendiri. Oke? Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.